Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kali ini kita akan berbincang tentang satu materi yang sering dilupakan. Padahal ini adalah materi paling dasar dari buat para investor atau para trader di pasar saham, yaitu adalah tentang mentalitas seorang trader, seorang investor di pasar saham. Pentingnya mentalitas ini mendapat porsi lebih daripada sekedar technical analisis dan fundamental analisis. Artinya apa? Ketika cara baca fundamental analisisnya sudah baik, kemudian technical analisisnya sudah baik, tahu kapan waktunya masuk dan tahu kapan waktunya keluar, tapi ketika tidak diimbangi dengan mentalitas yang baik, rasa-rasanya semuanya nanti akan muspro, ya. Itu ya, muspronya itu ujung-ujungnya nanti kita bisa mudah stres, gampang emosi dan seterusnya. Padahal di pasar saham itu kalau bisa emosi jangan sampai ikut. Jadi semua harus logis. Itulah bedanya pemain judi dan pedagang saham. Oke, 3 mentalitas tersebut adalah percaya diri, satu. Yang kedua, jangan mudah panik ketika harga turun. Yang ketiga adalah sabar. Pertama, PD. PD ini menjadi salah satu nama yang saya pakai ya di channel ini, yaitu PD. Percaya diri ini menjadi mentalitas yang harus kita miliki siapapun kita, ya, siapapun kita, mau pemula atau maupun lama, sejak awal harus memiliki percaya diri yang tinggi terhadap cara baca kita. Jadi hasil belajar kita, hasil baca kita tentang fundamental analisis misalnya satu, yang kedua adalah tentang technical analisis, sudah kita analisis secara cermat, hasilnya apa, saham apa, beli di harga berapa, itu sudah keluar hasilnya. Percaya diri saja, percaya diri. Jangan biasakan ikut para influencer, karena ikut para influencer itu ya malah bikin panik. Siji, kalau yang pertama. Yang kedua, kalau harganya turun kita malah sering menyalahkan para influencer. Oh, saya ketipu, oh saya apalah, gak enak. Nah, kita buang yang negatif-negatif itu, ya. Itu pertama. Yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua adalah memiliki mentalitas siap untuk turun atau jangan panik. Semestinya kita tidak harus panik ketika saham yang sudah kita pilih, sudah kita analisis turun. Kenapa? Karena itu adalah menu harian dari perdagangan pasar saham. Karena nggak mungkin saham itu naik terus gitu, lurus, naik vertikal lurus, nggak mungkin. Pasti ada naiknya juga ada turunnya. Nah, begitu juga kalau waktu turun, semestinya kita juga tidak harus panik. Kenapa? Karena ilustrasi paling gampangnya ketika kita beli yang paling minyak goreng. Misalnya kemarin minyak goreng harga 1 liternya adalah 21.000. Kita tetap berani beli harga minyak goreng 21.000. Nah, ketika di pasar harganya 21.000, kemudian ada tetangga kita atau siapalah kenalan kita nawarin kita, "Mas, saya punya minyak goreng 14.000, mau tapi minimal 5." Oke, langsung kita beli. Kenapa? Karena harganya marginnya cukup lebar, 14.000 sama 21.000. Artinya apa? Kita 21.000 saja berani beli, maka kenapa nggak berani beli juga di harga 14.000? Nah, itu ilustrasi dari kalau harga turun jangan panik. Tunggu, kalau baiknya tunggu fraksi harga berikutnya. Yang belum paham fraksi harga silakan lihat video-video sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar. Nah, sabar ini juga menjadi mentalitas yang harus dimiliki oleh seorang investor. Kenapa? Karena sabar menjadi kunci utama kita berhasil di pasar saham. Sabar menjadi menu paling wajib dimiliki oleh para investor.
karena kita ini bekerja sesuai dengan kinerja, dan namanya kinerja itu membutuhkan waktu, tidak langsung jadi, tidak asal tebak-tebakan seperti yang kemarin binomo dan lain-lain itu yang jatuhnya judi, tapi kita adalah membeli kinerja perusahaan. Jadi kinerjanya baik, tentu value-nya akan semakin naik. Nah, itu ya. Ingat, 3 mentalitas itu harus kita latih, kita biasakan. Jangan biasakan ikut influencer. Satu, yang kedua tetap percaya. Yang kedua adalah apa tadi? Jangan panik. Yang ketiga, tetap sabar, tunggu sampai cuan. Kalau sudah cuan terus menerus berulang kali, nantilah ketemu jalan di dewe-dewe. Itu saja, mudah-mudahan mentalitas ini tersampaikan, karena saya juga belajar menata mental kita. Kalau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe. Kalau ada yang mau nambahin ilmu, silahkan kirim komentar di bawah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.